Selamat pagi, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Marilah pada pagi hari ini kembali kita datang kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan nama-Nya. Marilah kita awali ibadah pagi kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, sebab Engkaulah Allah kami yang layak kami puji dan kami sembah. Kami mengucap syukur atas hari yang baru ini Tuhan. Sebelum kami memulai kehidupan kami sungguh memohon pimpinan dan pertolongan-Mu. Bersabdalah Tuhan di dalam ibadah pagi kami pada saat ini. Kami juga memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami dapat melihat pimpinan-Mu dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah pada pagi hari ini kembali kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, karena kasih-Nya yang terus-menerus diberikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita memuji, memuliakan nama-Nya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Apa yang harus kita lakukan
jika kita telah mendapat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita belajar dari bangsa Yahudi pada masa Ester yang dapat kita baca di dalam Ester 9 ayat 20 sampai 22. Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirim surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk mewajibkan mereka setiap tahun merayakan tanggal 14 dan 15 bulan Adar. Sebab pada hari-hari itu orang Yahudi aman dari musuhnya, dan pada bulan itu duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Mereka juga diwajibkan menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, serta hari untuk mengantar makanan dan bersedekah kepada orang miskin. Amin. Inilah yang diperintahkan oleh Mordekai kepada orang-orang Yahudi yang berada di wilayah kerajaan Ahasveros, yaitu supaya mereka tetap mengingat akan hari di mana mereka dibebaskan dari malapetaka, di mana pada hari itu hari duka cita menjadi hari yang sukacita, dan mereka jangan sampai melupakan itu. Oleh karena itu, Mordekai meminta supaya pada tanggal 14 bulan Adar, atau sekitar tanggal 14 Maret atau 15 Maret, mereka mengadakan perayaan, di mana perayaan itu isinya adalah menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, serta hari untuk mengantar makanan dan bersedekah kepada orang miskin. Ini cara mereka mengingat akan kebaikan Tuhan, dan mereka bersyukur dengan cara saling berbagi satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian, mereka pun dididik untuk tidak menjadi egois. Tetapi mereka dididik supaya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab biasanya jika orang sudah dilepaskan dari permasalahan, biasanya menjadi lupa. Lalu kemudian dia kembali lagi hidup seperti yang lama lagi. Oleh karena itu bangsa Yahudi diminta, jangan melupakan hari itu. Mari diingat hari itu. Sehingga bangsa Israel pada tanggal 14 bulan Adar atau 14-15 Maret, mereka merayakan hari raya itu. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Dan hari raya itu adalah hari raya Purim. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Jika kita telah mendapat kelepasan dari Tuhan, kita mendapat kebaikan-kebaikan Tuhan, jangan pernah kita melupakan kebaikan Tuhan. Dengan cara kita mengingat kebaikan Tuhan, tetapi kita juga harus melakukan aksi nyata. Bangsa Israel mengingat, tetapi aksi nyata mereka harus ditunjukkan. Pada saat ini, bangsa Israel diminta untuk saling berbagi, untuk bersedekah kepada orang miskin. Demikian pula dengan kita, jika kita sudah dibebaskan dari segala kesulitan, sudah dilepaskan dari segala pergumulan, jangan melupakan kelepasan itu, tetapi mengucap syukurlah dan lakukan aksi nyata. Supaya kita senantiasa ingat bahwa Tuhan senantiasa menolong aku, sehingga di dalam perjalanan kehidupan berikutnya, kita pun akan selalu diingatkan, dan selalu diingatkan. Sehingga kita akan memiliki iman yang teguh, kita tidak mudah goyah, dan akhirnya kita dapat tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan, yang selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, dan kita menjadi anak-anaknya yang sungguh percaya kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami ya Tuhan,
supaya kami senantiasa ingat akan kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami juga dapat mengasihi sesama kami Tuhan. Tolonglah kami. Kami mengucap syukur atas hari ini. Kami memohon pimpinan dan pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat melalui hari ini dengan pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Kami menyerahkan sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, sedang di dalam pergumulan, maupun sedang di dalam kesedihan. Kiranya Tuhan boleh memberi kekuatan kepada mereka, Tuhan memulihkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, untuk sahabat-sahabat kami yang berusia lanjut, Tuhan kiranya berkenan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Berkati juga kaum muda, supaya mereka tetap percaya akan penyertaan-Mu, sehingga mereka dapat hidup bersandar kepada kuasa-Mu. Berkati para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Berkati aparat keamanan, supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Kami juga menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan, jagailah kami ya Tuhan, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Tolonglah kami Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau menyertai, memberkati kami. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabatku, marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap mengingat kebaikan Tuhan, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat-sahabatku, kemarin saya ke Rumah Sakit Brawijaya. Nah, sekarang berapa jauh sih dari GKI Geraha Raya? Mari kita lihat. Mari kita ke Rumah Sakit Brawijaya. Kita naik si embul ya. Kita mau menghidupkan mesinnya dulu. Jadi si embul ini masih diengkol cara menghidupkannya. Ya, mari kita ke Rumah Sakit Brawijaya. Di depan ini kita akan putar balik. Nah, seperti biasa ini Jalan Geraha Raya Boulevard. Nah, sebelah kanan kita itu klub keluarga. Kita menyusuri jalan ini terus. Jadi Rumah Sakit Brawijaya itu masuknya Tangerang Kota, Kota-Madya. Nah, di depan kita itu ada jalan kantor pos sebelah kiri. Nah, ini jalan ini. Kita masih terus. Sebelah kanan namanya Kayu Gede, Desa Kayu Gede. Kita menyusuri jalan ini terus. Sebelah kanan itu klinik saya, klinik Ursila. Kita terus saja. Nah, di sebelah kiri ini di es duren ini. Es durennya duren beku itu loh. Tapi laris loh di situ. Nah, nanti di depan ada gapura perbatasan antara Tangerang Selatan dan Tangerang Kota-Madya. Nah, di depan sini. Nah, ini gapuranya ini. Nah, sekarang kita udah masuk wilayah Tangerang Kota-Madya. Nah, kita mau belok kiri, kita ambil kiri aja. Nah, di depan ini kita ambil kiri.
saja. Nah, itu rumah sakitnya sudah mulai kelihatan di depan itu. Itu Rumah Sakit Brawijaya. Yang tadinya namanya Rumah Sakit Permata Ibu. Ini kok macet. Oh, ada truk itu di depan itu. Ada truk besar. Dan mobil di depan itu mau masuk rumah sakit juga. Jadi agak antri. Tinggal deket kok, itu udah masuk itu parkir itu. Nah, ini kita masuk pintu parkir. Dan kita mengambil kartu parkir. Nah, sekarang kita mau ke parkiran motor. Tadinya parkiran motor di sebelah kiri itu, mobil kuning ke belakang itu tadinya parkiran motor. Tapi sekarang parkiran motornya pindah. Parkiran motornya di sebelah kanan, jadi dekat pintu keluar. Nah, ini belok kiri. Nah, ini parkiran motornya di sini. Ya, kita parkir di sini aja, pas di bawah pohon nih, pas dingin. Mari kita masuk ke rumah sakitnya. Si Embul parkir di sini. Mari kita ke rumah sakitnya. Ini parkirannya baru ini. Nah, ini Brawijaya Hospital. Tadinya rumah sakit ini namanya Rumah Sakit Permata Ibu. Nah, sekarang udah dibeli sama Brawijaya, dibagusi, ya. Kawasan tanpa rokok. Oh, itu ada Ibu Wit, ada Pak Metre dan Ibu Metre. Ya. Kita mau masuk ke ruang lobinya. Kita masuk ruang lobi dulu ya. Nah, ini lobinya. Kita sudah dari Rumah Sakit Brawijaya, sekarang kita mau pulang. Kita mengambil motor, parkir di sini. Ini tadinya Alfamart. Ini tadinya Alfamart di sini. Terus sekarang Alfamartnya pindah ke depan itu. Nah, ini buat parkir. Nah, ini si Embul di sini. Mari kita pulang.